Bismillahirrahmanirrahim. Abad keempat itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti, dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu, paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak, akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau ngomong perhutani haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong perhutani. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium. Saya tidak ngerti urusan rokok. Saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada medis. Apa kata dokter? Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa. Dalam menyampaikan fatwa, ulama ahlinya dalam hal ini anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Qur'an. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok tuh diam-diam ngomong rokok itu membahayakan loh ya. Namun dia sadar, dokter lah kamu rokok. Iya nih, saya itu susah meninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Ya, bahaya sih. Bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahja akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran nih kira-kira? Dalam dunia bisnis gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya. Harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Itu bukan main-main. Bukan saya yang ngomong. Yang punya rokok pun juga ngomong kok. Masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ini sudah ada. Kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya tidak ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih nggak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun anda masih dalam
Kalau Anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta mohon, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan. Jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena dinukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama. Sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Karena Pak Laboratorium Laboratorium pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini. Sebab beliau ada istilah namanya istiqra. Istiqra itu tanya ahlinya. Itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya, itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah. Karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau Anda tidak insyaf, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada Anda, mengajari anak Anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri Anda biar ngerokok semuanya. Putra-putri Anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah. Yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita ini insyaf, ini sadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar.